Teman-teman masih berada di sekitar Jember, Jawa Timur ya. Dan video kali ini kita akan coba eksplor sebuah rumah yang terbengkalai yang dimiliki oleh seorang miliarder Jember. Dari cerita-ceritanya sih rumah ini ditaksir mencapai 2 miliar rupiah ya harganya. Seperti apa sih lokasinya? Teman-teman langsung saja kita eksplor. Wih, lokasinya kayak gini loh di bagian depan teman-teman. Bangunan ini ternyata berlantai 2 ya. Jadi masih berada di Jember, Jawa Timur. Aku akan coba eksplor ya sebuah rumah miliarder yang terbengkalai teman-teman. Jadi bangunan ini sendiri ditaksir ya, dalam proses pembangunannya menghabiskan dana sekitar 2M gitu loh. Karena lokasinya persis di pinggir jalan raya ya. Lokasi ini sendiri sudah terbengkalai cukup lama, 7 hingga 8 tahun yang lalu teman-teman. Kondisinya yang seperti ini ya. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung coba eksplor lokasi ini. Wih, ini kok ada balkonnya. Di bawah situ ternyata sepertinya ya ada ruangannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita-cerita orang terdekat sih, pembangunan rumah ini ya dulunya menghabiskan dana sekitar 2 miliar. Cerita-ceritanya yang seperti itu. Dulu rumah ini dibilang sangat mewah ya, karena di bagian dalam sini ini tuh bukan rumah biasa. Jadi selain digunakan sebagai tempat tinggal, rumah ini juga dijadikan sebagai tempat usaha ya teman-teman, seperti travel atau apa. Aku sendiri kurang begitu paham, tapi yang pasti sejenis itulah. Di bagian depan sini area resepsionisnya guys, ya kan? Nah kayak gini. Terbengkalai sudah 8 tahun lebih, kondisinya sudah hancur lebur ya. Tapi ini kalau dari luar itu kelihatannya memang tidak terlihat ada bangunannya di sini. Padahal ini lokasinya persis di pinggir jalan raya teman-teman. Aku menemukan bekas air mineral saja di situ. Rumah 2 miliar yang terbengkalai yang berada di Jember, Jawa Timur. Dikenal dimiliki oleh seorang pengusaha yang cukup sukses ya, yang cukup besar juga, dikenal miliarder. Gini loh teman. Benar-benar di luar dugaan ya, kalau di tepi jalan raya ada bangunan yang kayak gini, karena di depannya sudah full ya dengan tanaman yang kayak gitu teman-teman. Kita langsung turun saja ya. Di bagian sini nggak ada apa-apanya sih. Kula nuwun. Adakah seseorang di sini? Halo? Jadi di lantai dasar ini ya, ruangannya ternyata cukup gede dan cukup luas juga teman-teman. Plafon-plafonnya juga kalau kalian lihat ini juga masih bagus banget ya.
aku nggak mendapatkan cerita-cerita yang berbau mistis ya dari lokasi ini. Meskipun ada yang bilang lumayan horor dan serem, karena kalau dilihat dari jalan raya ini benar-benar bangunan udah tenggelam teman-teman. Jalannya tuh di atas itu ya, jadi bangunannya itu berada di bawah gini. Jadi mah nggak nampak kalau di sini tuh ada bangunan kayak gini, kecuali kalau kita memperhatikan dengan benar-benar gitu loh. Ya Allah, di bagian bawahnya udah kayak gini loh teman-teman. Ya kan, itu ada tangganya ke arah situ. Wih, asli ngeri loh di bagian sini. Sepertinya di sini tuh ada sebuah taman ya dulunya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, parah ini ya, serius. Nah, di bagian pojokan sini ada gazebo-nya, dan kalian bisa lihat, bisa amati ya. Bangunan ini sudah full dengan tanaman. Di sini sepertinya ada kolam air dulunya, teman-teman. Ya Allah, mengerikan ini lokasi. Nah, ada gazebo di pojokan sini, guys. Astagfirullahaladzim. Nggak menyangka, di luar perkiraan dan di luar prediksi siapapun ya. Kalau bukan orang sini asli, ini pasti nggak tahu kalau di sini ada bangunan rumah mewah 2 miliar kayak gini. Ya Allah. Jalannya sekali lagi di atas itu ya guys, jalan itu, jalan raya. Benar-benar serem sih. Akar-akar tanamannya menjulur ke bawah semuanya kayak gini teman-teman. Ini akar gitu loh, yang bikin serem gitu teman-teman. Kayak gini, dan ini banyak banget ya, serius. Oke, kita lanjut explore ya ke beberapa bagian dari rumah yang terbengkalai ini. Miliarder Jember yang nggak tahu orangnya ini pindah kemana dan berada di mana sekarang. Tapi yang pasti bangunannya tersisa meger-meger di sini ya guys. Ya Allah. Kulonun. Yang aku khawatirkan ada orang ataupun ada ODGJ gitu ya. Biasanya ODGJ itu tidak terkontrol emosinya, bisa nyerang kapan saja guys, ya kan. Nah kayak gini tuh, nah ada bekas makanan, ada bekas minuman ya kan. Jadi memang lokasi ini belum terlalu lama ini ada yang masuk gitu ya, untuk makan, minum dan lain sebagainya, makan biskuit juga ya kan. Oh, di bagian sini toilet saja. Aku nggak akan terabas ke sana ya, karena di sana kosong saja areanya. Nah, kayak gini, teman. Ya Allah. Loh. Di sini kolam loh. Ya kan? Nah ini biasanya kolam-kolam kayak gini tuh ada ular pitonnya guys, tapi ini airnya jernih banget ya, serius. Kalian bisa lihat ini airnya jernih banget meskipun banyak terdapat kotoran ya. Wih, ada cuyunya loh, kepiting kecil. Rumah 2 lantai yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ini untuk kebagian samping. Nah, maksud samping kanan rumah ini lewat mana gitu. Ternyata lewat sini. Insya Allah. Parah ini, teman-teman.
Serius. Wih, kayak gini loh. Kalian bisa lihat. Di sini ada bangunannya lagi ya guys. Merinding loh kalau lokasi ini. Meskipun ini di pinggir jalan raya. Subhanallah. Ternyata ada masjidnya loh. Rumah ini punya masjid yang segede ini karena memang dulu empunya rumah itu menjadikan rumah sebagai tempat usahanya juga. Jadi aku yakin ya, masjid yang disediakan di sini itu juga untuk menyediakan para karyawannya untuk tetap beribadah meskipun ya di sela-sela kesibukan mereka. Nah itu rumahnya dari sini nampak ya, lantai 2-nya teman-teman. Oh, ternyata ini musola ya. Insya Allah. Di bagian sana itu ada bangunannya lagi ya. Aku nggak tahu lewatnya mana. Ini kalau nggak dapatkan akses nggak akan terabas ya teman-teman. Ini kondisinya udah ekstrim banget sih. Banyak sekali kolam-kolam yang berada di tempat ini yang kayak gini. Kolam ini sepertinya dibikin dengan sengaja ya, memutar. Nah ini aku melihat ada jejak kaki seseorang yang lewat di lokasi ini guys. Kita coba ngikuti. Astagfirullahaladzim. Rumputnya udah setinggi ini loh. Ya Allah. Kita lanjut nggak nih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata lewat situ sepertinya ada jalannya ya teman-teman. Ada jalan setapak ya yang aku lihat dari situ nih. Wow. Ternyata di sini ada seperti gudang saja. Ya kan? Ada bekas mie instan dan minuman ringan. Oke, kita coba lihat ke bagian sini. Ternyata di sini ada kolam ikan yang cukup besar loh. Oke. Teman-teman, jadi benar-benar aku nggak menyangka dan kalian pun mungkin nggak akan menyangka ya kalau di sini tuh ada sebuah rumah seorang miliarder Jember yang terbengkalai. Sudah terkubur dengan pepohonan, dengan semak belukar yang menurut aku juga cukup mengerikan ya. Karena apa? Lokasi-lokasi yang kayak gini tuh bisa jadi sarang ular. Ngeri ya teman-teman, bikin takut. Kalau setan, demit, jin, hantu itu mungkin ya aku sih menganggapnya masih terlalu ringan lah ya jika dibandingkan dengan semisal gigitan ya binatang melata gitu. Ngeri guys, serius. Teman-teman, kita kembali ya dari arah kita masuk. Kita kembali dari arah kita masuk dan kita lanjut keluar. Yuk. Jadi musolanya sendiri sebenarnya ada kubahnya ya teman-teman. Tapi itu atapnya sudah dipenuhi dengan tanaman rambat kayak gitu dan kubahnya itu di pucuk sana itu. Kalian bisa lihat kan ya. Oke guys, kita keluar lewat sini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
cukup mengerikan dan bikin merinding juga. Kita terabas-terabas yang kayak gini loh. Nah kayak gini kita seperti berada di tengah-tengah hutan, meskipun ini ya persis di pinggir jalan raya guys. Semuanya sudah penuh dengan tanaman yang mengerikan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kita tadi masuknya dari atas itu ya. Kita coba naik lagi. Ternyata rumah miliarder Jember ini kosong melompong saja, dan di sini memang banyak sekali terdapat ruangan-ruangan kamar ya. Contohnya kayak gini, ukurannya pun juga kayak gini. Kalian bisa lihat teman-teman. Semuanya sudah, aduh ya Allah, Gusti Allah. Waduh, kepalaku rek asem, kejedok iki ya. Waduh, dasku langsung mak pelang. Aduh, pusing aku. Edian. Aduh, kepalaku seperti mau copot ya. Asem tenan. Asem. Lah ini lah kayak gini jedok gitu. Aduh teman-teman, maknyang kuluku ya, leherku maknyang rasanya. Aduh, explore di tempat ini malah bikin pusing. Pusingnya karena kejedok, karena kesundul gitu loh. Teman-teman, kita keluar teman-teman. Aduh, kepalaku geling-geling rasanya ya. Jadi di situ tuh pintu masuk, pintu depannya kondisinya kayak gitu. Asem, pusing ya kepalaku. Kondisinya kayak gini. Oke, kita keluar. Kita manjat-manjat dari sini tadi ya. Oke, jadi kalau dari luar kayak gini ya teman-teman. Ini sudah terlihat banyak sekali belukar dan tanaman-tanaman yang begitu liar ya. Dan kalian bisa lihat di sini seperti sudah tidak terlihat ya ada bangunannya. Parah sih ini lokasi. Oke, kita cut explore saja. Bener-bener parah lokasi ini, serius.